tadi kan kita punya strategi. Sesudah strategi harus ada struktur. Ya. Nah, struktur yang saya bangun seperti saya katakan tadi, itu saya berorientasi kepada struktur korporasi. Jadi saya tidak ada dirjen-dirjen macam-macam. Jadi yang di bawah saya, langsung di bawah saya itu deputi, tergantung ada deputi misalnya terkait sektor perkebunan, sektor industri, sektor keuangan, dan lain-lain ya. Jadi deputi ini di bawahnya hanya direktur. Kenapa? Karena di dalam industri berbeda dengan di birokrasi. Kalau birokrasi kan itu mesti ada dirjen, lalu ini, lalu di bawah ada 5 layer. Berapa lama proses pengambilan keputusan itu untuk baru bisa dieksekusi? Kalau ini gampang banget. Ini hanya direktur aja yang operasi. Nah, dalam hal-hal tertentu itu langsung saya. Misalnya waktu kita melakukan turun Araung Garuda, karena itu banyak aspek politiknya, saya. Ya. Kemudian juga apalagi namanya merger Bank Mandiri itu langsung saya kontrol sendiri karena mengganti 4 raja-raja di bank-bank itu, BDM, Bumi Daya dan lain-lain. Wah, itu very difficult. Bahkan orang pertama yang saya tunjuk dia mundur. Akhirnya Robi Johan saya taruh kembali di situ. It's very difficult. Jadi memang kita itu di dalam mengambil langkah di dalam krisis, semuanya pasti sulit gitu ya. Pasti sulit ya. Jadi harus ada courage, harus ada teamwork, dan juga memang harus ada yang namanya kalau di BUMN ya, political umbrella. Jadi terus terang saja, hari pertama saya ketemu Pak Harto, saya bertanya kepada beliau, saya bilang Bapak Presiden, dan itu sehari sesudah kami dilantik, saya langsung ketemu di Binagraha, bukan di Binagraha, di Cendana rumahnya. Saya bilang, Bapak Presiden, saya mengusulkan National Holding Company. Kenapa saya jadi menteri? Nah, saya belajar lagi dari Pak Harto. Dia bilang begini, kalau kau hanya seorang direktur utama dari 158 BUMN, memang kau hebat secara bisnis korporasi. Tapi kau tidak memiliki kekuatan kedudukan politik. Oh, apa itu? Kau kan harus ambil alih 159 dari 17 menteri. Kalau kau dirut tidak akan ada orang yang menyerahkan kepada kamu. Tapi kalau kau menteri, kau itu punya kedudukan politik dan saya proteksi, kau ambil alih. Saya simpel aja, ngapain mesti ada menteri? Tapi itu harus jadi kedudukan politik supaya memperoleh power. Ya, power. Memang ada kerugiannya dan nanti kita bicara pada waktu kita membahas mengenai effective board, nanti kita akan bahas. Tapi intinya adalah bahwa memang harus ada political power. Kalau enggak ya enggak bisa jalan gitu ya. Nah, cuma Pak Harto mungkin guyon, dia tanya kembali kepada saya. Tapi saya mau tanya, apa menyesal jadi menteri? Saya bilang, kenapa Pak Presiden? Menteri gajinya kecil. Kau kan manajer 1 miliar. Waktu itu saya dijuluki. Saya bilang ke Pak Harto, Bapak Presiden, saya sudah cukup, saya sudah habis. You don't have to think about me. Di sini kembali ya, seorang pemimpinnya. Pak Harto berkata begini kepada saya. Kan kamu itu dirut di Bakri sudah tidak bisa jadi eksekutif. Tapi waktu itu saya komut di Multibintang, komut di BAT, komut di Bata. Bayangkan 3 komut di multinasional. Dia bilang ini komut-komut ini kau pertahankan saja. Teruskan saja dia bilang. Saya tahu itu kamu tidak perlu masuk kantor, tidak perlu rapat-rapat. Pertahankan saja. Apa yang
saya tangkap dari seorang pemimpin adalah bagaimanapun juga dia masih perhatian. Dia masih mencari solusi buat saya. What is the solution for you? The solution for me adalah jangan sampai saya tidak memperoleh income yang cukup. Ya, tapi saya mengatakan, Bapak Presiden, saya sudah cukup. Tidak perlu Bapak pikirkan lagi. Tapi masih juga dia mengatakan, untuk komisaris, you jalankan saja. Artinya apa? Dia sebagai leader, pemimpin saya, memikirkan mengenai saya. He thinks about me. Nah, itu penting juga. Saya belajar lagi dari situ ya. Tadi mengenai politik saya belajar, yang kedua juga mengenai ini saya belajar.